sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak gini di media. Melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan. Ya. Ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Tahan bang. Pasal yang kita tuduhkan. Tahan. 310, pasal 310 ya, 311 KUHP. Ya, 315 juga. Kemudian contohnya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya, jadi ya dari pencemaran baik ya. Dan apa namanya dengan kita lakukan ini ya saya harap untuk nanti ya, tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Bang, terlapornya dalam bidik atau versi? Terlapornya dalam bidik atau versi? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. BH ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk melaporkan Mas Denny. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klippan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa menghindar segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Iya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya. Dia bilang bisa, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semaafkan. Bukannya gitu. Akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Ijman di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab tidak ada masalah. Gitu. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesai sih? Kan bukannya dulu udah beres sih, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat jahat buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina orang, lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus ini, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa bertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, ya saya juga harus jaga mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersihkan. Terusikan gimana kok artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana kok? Ya kalau dari istri saya Ci Olive, dia kan berbesar hati, dia maksudnya ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita.
Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar dengan uang gue yang sekarang ini nggak bisa bayar RSC. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, dulu yang kamu kok nggak laporin dia, kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu hampir satu Indonesia, orang lain tuh hampir masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu. Sebenarnya saya kasihan, karena dia punya anaknya tuh dua kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia itu gimana mau biayain anaknya. Istri saya bisa ngomong, kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir karena saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan kamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin. Ya sih aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai gitu. Nah, ini ngerasa pihak sana cari bantuan. Iya. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang ini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sofi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuma saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak, kira-kira. Bang, rasa dia dari kamu masih Bang pihak sana Bang? Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak gini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak bohong kamu. Dan saya jelaskan, saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya ini pengennya diselesaikan dengan lebih private kan. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan kamu jadikan anak kamu alat untuk mencari pembelaan diri. Kamu sudah tahu cara membela diri kamu. Jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang hargai punya anak itu maupun latar belakangnya dari mana. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu tuh yang pakai mana anak itu dia. Jadinya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Ada indikasi panjat sosial Bang? Gimana? Aku di blog udah lama. Bang, ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anakmu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas bersalah, saya lapor polisi. Mas, datanya dia dari dia belum ada. Bang Desu, katakan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia, itu ada dugaan menghilangkan jejak digital nggak sih? Ya udah, itu mau dihapus mau nggak apa-apa. Kalau secara hukum ada usaha Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya
Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya, bahwa jelas tes pertama itu, ya, itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan, ya. Kita siap, ya, secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya, Densu harus tes DNA lagi, ya, kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti kita tes ketiga, nanti kita tes keempat, udah selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener, ya udah lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih.